Perancangan NU Center dengan pendekatan analogi simbolik mengusung tagline Rahmatan lil Alamin sebagai wujud keterhubungan antara Allah sebagai zat pencipta, manusia sebagai makhluk, alam sebagai wujud keagungan ciptaannya, dan kelokalan sebagai wujud penghormatan atas adat istiadat serta norma yang ada. Kemudian ditafsirkan dalam arsitektural sebagai bentuk spiritual, keterbukaan, natural, dan kontekstualitas. Sehingga tercipta rancangan yang dapat menjadi sarana pengingat Allah dan ajarannya, menciptakan ketenangan hati dalam berzikir, menciptakan social networking, meminimalisir dampak negatif terhadap alam, dan yang terakhir, selaras dengan iklim serta konteks antropologi yang ada di lokasi rancangan. Aplikasi perancangan dimulai dengan menempatkan akses sirkulasi utama dan servis. Sirkulasi yang melingkar dengan tengahnya adalah pusat dari rancangan, menjadi isyarat akan adanya pusat peradaban keislaman. Sedangkan akses yang lebar menjadi simbol keterbukaan dan keharmonisan dalam beragama. Hierarki bangunan sebagai pusat dari rancangan menempatkan masjid, taman, dan hall sebagai bentuk keterhubungan antara hablum minallah, hablum minan nas, dan hablum minal alam. Untuk masjid ditempatkan di area depan sebagai wujud keutamaan dalam beribadah dan senantiasa mengingat Allah. Secara fungsional, taman menjadi penunjang aktivitas sosial keagamaan dengan menampung luberan jamaah baik dari masjid maupun hall. Oleh sebab itu, pola taman tegak lurus dengan arah kiblat sebagai arah acuan seseorang dalam bersujud. Gabungan pola, sirkulasi, dan monumen menjadi gambaran kontinuitas dan fleksibilitas NU dalam mengajarkan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Wujud konektivitas digambarkan dengan adanya fasilitas selasar dan jogging track. Fasilitas ini menjadi area perantara antara jalan dan bangunan sebagai upaya menciptakan ketenangan di dalamnya. Wujud konektivitas juga bisa diartikan sebagai simbol ukhuwah Islamiyah yang baik antara sama umat Islam. Selasar memiliki 99 tiang pada sisi terluarnya, melambangkan Asmaul Husna sebagai simbol senantiasa mengagungkan asma-asma Allah. Pada rancangan terdapat 2 minaret wujud syahadatain sebagai simbol dalam menegakkan ajaran Islam. Tinggi minaret dibuat 30 meter sebagai perlambangan juz pada Al-Quran. Minaret ini juga menjadi akses menuju jogging track, hall, dan masjid lantai 2 dengan adanya lift dan tangga, serta untuk memberikan kemudahan terdapat fasilitas ramp sehingga tidak hanya orang biasa, pengguna disabilitas pun dapat menikmati setiap fasilitas pada rancangan. Kolam ikan dimunculkan pada area masjid dan hall sebagai upaya meningkatkan unsur alam pada rancangan. Secara simbolis, adanya kolam ikan ini menjadi simbol kemurnian ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Dan harapannya kolam ikan tersebut dapat memberi kesejukan dan ketenangan dalam berzikir, serta media dalam bersyukur. Buangan dari kolam ikan sendiri akan dialirkan ke sawah sebagai bentuk dampak positif rancangan terhadap sekitarnya. Pada area masjid, terdapat 4 pilar air mancur dengan bentuk bambu runcing menjadi simbol perjuangan membela tanah air dan simbol penghormatan kepada Khulafaur Rasyidin. Untuk menunjang kolam ikan, diletakkan juga air mancur bulat dari batu alam serta tanaman gantung untuk memperkuat nuansa alam. Di sisi utara taman, terdapat plaza sebagai area drop-off dan juga area parkir. Terdapat pula monumen Wali Songo dan pendiri NU sebagai bentuk penghormatan atas jasa para ulama dalam menyebarkan Islam di Nusantara. Lebih lanjut, konsep perletakan massa, hierarki private, menempatkan bangunan guest house, asrama, dan panti asuhan pada area belakang untuk memberi privasi dan pengawasan lebih kepada pengguna. Di depannya terdapat bangunan utama sebagai bangunan publik yang mewadahi fasilitas Muslim Store, swalayan, galeri, fasilitas pendidikan, dan kantor. Konsep bentukan yang sederhana bertujuan untuk mengurangi kemudorotan. Sedangkan bangunan utama memiliki konsep bentuk U sebagai simbol mengayomi dan merangkul masyarakat dalam menciptakan kesejahteraan publik. Pada area depan bangunan utama dibuat 2 lantai, sedangkan sisi belakang 4 lantai, menyebabkan proyeksi visual masuk sebagai wujud keterbukaan. Fasilitas balkon dan rooftop dihadirkan pada bangunan utama sebagai sarana mengagungi dan menafsirkan ayat-ayat kauniyah Allah.
Pada area belakang juga terdapat area parkir mobil dan gedung parkir motor. Konsep ruang pada rancangan mengacu pada konsep arsitektur pernaungan dengan meminimalisir sekat pada area luar bangunan sehingga tercipta konektivitas antara area dalam bangunan dengan area luar bangunan. Elemen fasad utama pada bangunan menggunakan kisi-kisi yang disusun secara tegak dengan pola lengkungan dinamis berwarna hijau. Adanya elemen fasad ini menjadi simbol sinergi vertikal antara manusia dengan Sang Pencipta, ajaran Islam yang luas dan dinamis, serta secara fungsional kisi-kisi ini menjadi filter cahaya, angin, ataupun view yang masuk. Konsep vegetasi menggunakan tanaman lokal yang dapat disimbolkan, seperti halnya gelodokan tiang sebagai penguat unsur vertikalitas hamba dengan Sang Pencipta, pohon teram besi dengan tajuk yang lebar sebagai wujud kesuburan, kemakmuran, dan pemberi kesejukan, sampai penggunaan tanaman hias seperti halnya puring dan kamboja sebagai bentuk pengingat akan kematian. Konsep utilitas dan struktur tidak mengacu pada konsep dasar, namun lebih menekankan aspek fungsional dalam menunjang fungsi bangunan. Konsep struktur rancangan menggunakan rigid frame dan core pada bangunan utama, dikarenakan bangunan utama yang panjang terdapat dilatasi pada struktur untuk meminimalisir kerusakan jika terjadi gaya berlebih yang menimpa bangunan. Berikut merupakan animasi rancangan NU Center ini. Animasi ini dapat menjadi gambaran pengaplikasian konsep-konsep pada hasil rancangan, baik itu berupa eksterior maupun interior. Dan yang terakhir, harapan dan doa dari penggunaan konsep dasar atau tagline Rahmatal lil Alamin ini dapat tercipta rancangan NU Center yang mampu memperbaiki akidah, ibadah, dan akhlak manusia, mengajarkan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ayat kauniyah ataupun ayat kauliyah, menjadi wadah dalam memperkuat ukhuwah Islamiyah, menjaga nilai, norma, dan tradisi Islam, mensejahterakan umat dengan menegakkan kaidah Islam, mengingatkan, menyadarkan, dan melancarkan kembali terhadap 3 aspek yaitu iman, Islam, dan ihsan, serta meningkatkan rasa cinta akan tanah air sebagaimana dalam maras NU yaitu hubbul waton minal iman. Cinta tanah air adalah sebagian dari keimanan seseorang.